sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu ya. Mungkin berdoanya dipimpin oleh Aprilia. Teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Perhatikan di sini ya. Ini apa namanya? Jamur. Jamur ya. Jadi untuk materi kita hari ini kita akan belajar tentang jamur. Jadi tujuan kita atau tujuan pembelajaran melalui problem basic learning yang pertama itu mengidentifikasi ciri-ciri jamur. Yang kedua dia menganalisis ciri fisik jamur yang beracun dan tidak beracun. Setelah itu kita mengelompokkan yang namanya mana yang jamur beracun dan yang tidak beracun. Setelah ini ibu akan menampilkan salah satu video. Ya, ini video tentang orang atau animasi, video animasi tentang keracunan jamur. Ya, perhatikan. Asik nemu jamur. Saci, aku nemu jamur. Nanti kita goreng ya, enak banget. Hah, Dino, itu kan jamur beracun. Cepet buang-buang. Beracun. Mati aku. Dino, jangan mati. Hehe, nanti aku sama siapa? Dino, ayo bangun Dino. Padahal aku cuma pura-pura Saci. Aku pura-pura dilihat ini jamur. Rasanya gimana? Itu video tentang atau video animasi tentang keracunan jamur. Setelah kalian melihat video ini, mungkin ada pertanyaan. Apa yang kalian amati setelah nonton video ini? Silakan. Di manakah jamur bisa? Pertanyaannya setelah dia melihat video ini, dia bertanya atau dia mengamati di manakah jamur biasanya tumbuh. Ya, jamur biasanya tumbuh itu dia sukanya di tempat yang lembab. Ya, jadi jamur itu suka hidup di tempat yang lembab atau yang buat dia merasa senang ya. Dia bisa berkembang di situ. Jadi jamur itu dia atau banyak tinggal atau hidup di sekeliling kita ya. Jadi jamur itu banyak hidup di sekeliling kita. Kita bisa perhatikan setiap hari. Apalagi pada musim-musim hujan sekarang ya, itu dia banyak tumbuh. Jadi jamur itu dia tumbuhnya subur apabila pada saat musim hujan. Nah, pada saat musim hujan itu jamurnya suka tumbuh di tempat yang lembab. Salah satu contohnya, salah satunya ada di pohon pisang. Ya, biasa perhatikan di pohon pisang itu ada banyak jamur di situ, tak? Ya. Nah, atau di pohon yang lapuk sudah mati, itu jamur suka adanya di situ. Dia suka tumbuh di tempat yang lembab. Jadi kalau pada saat hujan begini tuh jamurnya banyak, bisa dilihat di pohon-pohon pisang atau di tempat yang lembab ya, atau di kayu yang sudah lapuk. Nah, selain itu jamur juga mempunyai yang namanya ciri-ciri umum. Ciri yang pertama, jamur merupakan organisme uniseluler maupun multiseluler yang mempunyai benang-benang atau dia punya bentuknya benang-benang seperti atau biasa disebut namanya hifa. Ciri yang kedua, dia bersifat eukariotik. Jadi ciri umum jamur yang kedua itu dia bersifat eukariotik. Dan ciri umum yang ketiga itu tidak memiliki yang namanya klorofil. Jadi ciri umum jamur yang pertama itu dia memiliki organisme multiseluler
maupun uniseluler yang bentuknya seperti benang-benang yang biasa disebut namanya hifa. Dan ciri yang kedua itu dia punya sifatnya eukariotik, dan sifat yang ketiga itu ada namanya tidak memiliki yang namanya klorofil. Ya, itu ciri-ciri dari jamur. Selain ciri-ciri ada juga namanya reproduksi jamur. Jamur mempunyai dua reproduksi. Yang pertama itu aseksual dan yang kedua itu namanya seksual. Jadi jamur itu dia punya dua cara bereproduksi. Yang pertama seksual dan yang kedua itu namanya aseksual. Selain jamur punya reproduksi, ada peranan jamur untuk kehidupan maupun di lingkungan sekitar kita. Jamur itu dia punya fungsinya atau peranannya bagi kehidupan itu ada dua. Yang pertama itu jamur yang merugikan, dan yang kedua ada namanya jamur yang menguntungkan. Salah satu contoh jamur yang menguntungkan itu namanya jamur rhizopus. Jamur rhizopus itu digunakan dalam pembuatan tempe. Pernah tempe? Jadi dibuat tempe. Jamur rhizopus itu digunakan dalam pembuatan tempe. Itu salah satu jamur yang menguntungkan. Sedangkan salah satu contoh jamur yang merugikan itu namanya jamur Cnidia sp. Ya, itu jamur dia menyebabkan keputihan dan sariawan pada bibir kita. Ya, itu jamur yang merugikan. Peranan jamur itu ada yang merugikan dan ada yang menguntungkan. Setelah ini ibu mau bagi kelompok ya. Di dalam kelompok itu ada beranggotakan 5 orangnya. 1 ketua dan sebagiannya ada namanya anggota. Ini kelompok 1. Ini kelompok 2. Dan ini kelompok 3. Nah, perhatikan yang ada di LKPD kalian masing-masing. Udah? Di situ ada soal-soal yang perlu kalian diskusikan tentang materi kita hari ini ya. Jadi di LKPD-nya itu sudah ada masing-masing soal. Silakan kalian berdiskusi. Waktu kita 20 menit untuk berdiskusi. Silakan. Nanti di dalam diskusi itu ada penilaian-penilaiannya. Jadi di situ ada penilaian pada saat kalian berdiskusi. Jadi mungkin diskusinya siapa yang lebih aktif, siapa yang tidak aktif ya, siapa yang terampil dalam menyampaikan pendapat, dan siapa yang tidak menyampaikan atau tidak terampil dalam menyampaikan pendapat. Silakan berdiskusi dengan teman kalian atau silakan berdiskusi dengan teman kelompok.
Kalau sudah selesai semua, nanti Ibu minta presentasi ya. Jadi kalau sudah selesai diskusi, kita namanya presentasi. Nah, presentasinya berdasarkan kelompok ya. Ada 3 kelompok, kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Jadi nanti presentasi yang pertama dimulai dari kelompok 1. Aprilia bersama kawan-kawan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami yang ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang tentang jamur. 1. Gelarnya Madinah. 1. Memiliki aroma aromatik dan rasa jamur yang menyegarkan seperti mentimun segar. 2. Bentuk spesies ini dilengkapi dengan lamela atau bis berwarna kecoklatan. 3. Kuku buahnya memiliki tudung berwarna putih hingga kuning kecoklatan karena bermuda. 4. Apabila dikeringkan memiliki spor berwarna coklat. Kedua, Daiwaka memiliki ciri-ciri yang pertama, mempunyai ukuran yang cukup besar. Kedua, warna coklat kemerahan. Ketiga, mereka tumbuh di lantai hutan atau di balik selasa. 4. Dengan payung berbentuk kerucut sampai cembung. 5. Saat berubah menjadi cembung, warna awal punya mereka berubah menjadi agak hijau. Ketiga, jamur kancing memiliki ciri-ciri pertama, bentuknya bulat. Kedua, tudung yang bentuknya seperti kancing baju. 3. Rantainya yang relatif pendek. 4. Memiliki warna putih bersih, krem atau coklat muda. 5. Memiliki ukuran panen dengan diameter 2-4 cm dan jika dibiarkan tumbuh diameternya mencapai 20 cm. 6. Akarnya tergolong ke dalam jenis akar serabut. 4. Jamur tiram memiliki ciri-ciri yang pertama, kuku jamur berwarna putih hingga kecoklatan muda. Kedua, memiliki tudung yang berbentuk setengah lingkaran. Ketiga, menyerupai cangkang tiram dengan bagian tengah yang agak cengkung. Kelima, jamur kuping memiliki ciri yang pertama, bentuk tubuh buahnya melebar seperti daun telinga manusia. 2. Karakteristik unik dari jamur ini yaitu memiliki tubuh buah yang rendah jika dalam keadaan segar, namun pada keadaan kering, tubuh buahnya akan menjadi keras seperti tulang. Itu adalah hasil presentasi atau hasil diskusi dari kelompok pertama yang dia mengidentifikasi ciri-ciri dari jamur ya. Jadi dia mengidentifikasi apa saja ciri-ciri dari jamur yang tadi sudah dia sebutkan. Beri aplaus untuk kelompok. Terima kasih. Silakan kembali ke tempat. Kelompok kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhadiah. Ingin mempresentasikan hasil diskusi kami dari kelompok 2 tentang ciri-ciri fisik jamur beracun dan tidak beracun dalam
Jamur beracun. 1. Jamur beracun apabila dipegang di bagian kulit permukaannya terasa melendir, licin, dan lengket seperti lem. B. Jamur beracun memiliki cawan atau cincin melingkar pada batang jamur di bawah bulatan payung. Kebanyakan jamur beracun memiliki tanda-tanda seperti ini. Walaupun tidak semua jamur yang memiliki cawan atau cincin melingkar adalah jamur beracun. C. Jamur beracun juga memiliki warna menyolok seperti warna merah, biru, kuning, hitam, putih, ataupun warna lainnya. Jangan sampai tertipu akan warna, sebab bisa jadi semakin indah warnanya, semakin beracun. D. Jika menemui jamur berwarna mencolok, disarankan untuk menghindari dan jangan memakannya. Misalnya jenis jamur beracun Amanita muscaria memiliki warna indah menyolok. Namun jika sampai termakan oleh manusia, akibatnya akan fatal. Jamur beracun pun memiliki bau menyengat seperti amonia atau bau busuk. Jamur tidak beracun. A. Warna tubuh buah tidak bervariasi, biasanya hanya berwarna putih dan coklat. B. Tidak mengeluarkan aroma amonik. C. Tidak memiliki cincin pada pangkal batangnya. D. Sudah dibudidayakan dan dijual di pasar tradisional ataupun supermarket. E. Tidak menghasilkan noda saat dipotong. F. Tidak terjadi perubahan warna saat dimasak. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu adalah hasil diskusi yang dilakukan oleh kelompok 2. Dia sudah presentasi dan tidak ada pertanyaan. Kalau tidak ada, kita beri aplaus untuk kelompok. Yang berikutnya kelompok 3. Kelompok 3 mempresentasikan dia punya hasil diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 3 akan membawakan hasil presentasi kami. Saya sebagai juru bicara akan memperkenalkan diri saya dan anggota kelompok saya. Saya sebagai ketua kelompok yang bernama Japara, samping saya Sabina Tunadian Doang, Sabina Adija Subur Karim, dan Sabina Adija Adina Rahmat. Saya akan teman di samping saya akan membacakan hasil presentasi kami. Oke, baik. Kami akan membacakan hasil presentasi kami tentang jamur yang beracun dan jamur yang tidak beracun. Jamur yang beracun ada 3 jenis. Yang pertama, Glarenia margina, yang bentuknya seperti ini. Jamur yang kedua, Desert Cape, yang bentuknya seperti ini. Yang jamur yang beracun yang ketiga yaitu Lively Web Cup, bentuknya seperti ini. Dan yang jamur yang tidak beracun juga ada 3 jenis. Yang pertama, jamur kuping, bentuknya seperti ini. Yang kedua ada jamur kancing, dan yang ketiga ada jamur tiram. Jadi itu kelompok terakhir ya. Terakhir yang mempresentasikan dia punya hasil diskusinya atau ya hasil diskusinya di situ ciri-ciri ya. Jenis-jenis mana yang jamur beracun dan tidak beracun. Salah satu jamur yang tidak beracun itu ada namanya jamur kancing. Nah, salah satu
contoh jamur yang tidak beracun atau bisa dikonsumsi itu namanya jamur kancing. Kita beri aplaus untuk kelompok. Jadi itu materi kita hari ini tentang yang namanya jamur. Tadi sudah dipresentasikan oleh kelompok kita masing-masing. Kelompok 1 itu ciri-ciri umum pada jamur. Yang kelompok kedua itu disuruh diskusi tentang apa? Ciri-ciri fisik jamur. Ciri-ciri fisik jamur. Dan yang ketiga, kelompok 3 dia berdiskusi tentang ciri-ciri Jamur yang beracun dan tidak beracun. ciri-ciri jamur yang beracun dan tidak beracun. Itu yang tadi salah satu contoh jamur yang tidak beracun itu yang ada namanya jamur kancing. Ada 3 tadi ya, apa saja? Jamur kuping, Jamur kancing, jamur kancing, jamur tiram. Itu jamur yang tidak beracun. Kalau jamur yang beracun, apa saja jamur yang beracun? Safina tadi. Glarenia margina. Itu jamur yang beracun. Kalau jamur sudah beracun, otomatis kita tidak bisa mengonsumsinya atau kita tidak bisa makannya. Ya. Kalau kita makan, terjadi yang namanya keracunan. Jadi kalau tidak bisa membedakan, tadi sudah kita presentasi ya. Oh, ini jamur beracun dan ini tidak jamur beracun. Jadi kalau mau ambil jamur liar yang ada di pohon pisang, ya, itu dilihat dulu ya ciri-cirinya. Oh, ternyata ini jamur yang beracun dan ini jamur yang tidak beracun. Itu jamur yang beracun. Ya. Berdasarkan hasil diskusi dan hasil presentasi kalian, kesimpulan dari hasil presentasi mulai dari kelompok 1 dan kelompok 2 sampai kelompok 3, kesimpulannya adalah setiap makhluk hidup, ya, kesimpulan dari presentasi tadi, setiap makhluk hidup memiliki perannya masing-masing, baik yang menguntungkan ataupun yang merugikan. Sama dengan jamur tadi ya. Peranan jamur itu ada yang baik untuk kehidupan, ada yang tidak baik. Selain itu, jamur juga punya ciri-ciri tertentu. Selain ciri-ciri, ada namanya cara reproduksi atau cara perkembangbiakan jamur tersebut. Jamur perkembangbiakannya ada 2. Yang pertama itu ada namanya seksual dan yang kedua itu ada namanya aseksual. Jadi peranan jamur itu baik untuk kehidupan, baik untuk lingkungan sekitar ya. Kalau untuk kehidupan, untuk manusia dia punya guna yang tadi itu pembuatan tempe. Nama jamurnya apa? Itu jamur yang menguntungkannya. Sedangkan jamur yang merugikan, dia membuat kita terdapat keputihan dan sariawan. Itu nama jamurnya apa? Simia. Bagaimana kira-kira pembelajaran hari ini? Kalian mengerti tidak tentang materi kita hari ini? Mengerti? Jelas? Nanti ada soalnya. Ibu sudah bagi ke grup kalian masing-masing atau grup belajar kita ya. Nanti kumpul, buka itu WhatsApp grup ya. Kerja soal yang ada. Setelah itu kirim kembali lagi ke ibu guru. Ngerti? Ngerti buat tidak nih? Materi kita hari ini cukup sampai di sini. Kita akan lanjut ke materi berikutnya. Mungkin setelah selesai ini ada yang berdoa dulu.
berdoa untuk mengakhiri materi kita hari ini. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.